Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama sekali, sahabat Tribuners yang saya muliakan, kita mengucapkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat dan hidayahnya Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yakni nikmat sehat. Di bulan suci Ramadan ini Allah memberikan kelimpahan yang sangat-sangat menunjukkan bahwa Allah sangat sayang kepada hambanya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Salah satunya adalah nikmat sehat. Sehingga kita bisa melaksanakan bulan suci Ramadan, bisa beribadah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampunkan segala dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan terus kemudahan kepada kita dalam segala aktivitas kita. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berisalam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Tribuners yang berbahagia, alhamdulillah kita sedang memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Allah melimpahkan segala kebaikan-kebaikan kepada hamba-hambanya, dan juga Allah memberikan pengampunan kepada dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh hambanya, dan memberikan satu malam yang luar biasa, yakni malam Lailatul Qadar. Mari bersama-sama kita berupaya untuk menjadi manusia, menjadi insan kamil, menjadi manusia yang husnul khotimah. Salah satunya adalah Allah memberikan satu bulan yang luar biasa manfaatnya untuk kita sebagai hamba Allah. Maka kita kejar, kita raih sebaik-baiknya. Sebenarnya apa sih manfaat bulan suci Ramadan ini, khususnya dari segi psikologi manusia? Salah satunya adalah dengan kebersyukuran. Dalam psikologi syukur, itu menunjukkan bahwa bersyukur adalah bagaimana proses perjalanan hidup manusia merespon hidup manusia secara positif, dan menghargai hal-hal yang pernah diterima atau pernah dicapai oleh seorang individu manusia. Dengan bersyukur kita merasa cukup, tidak terlalu berlebihan, tidak hawa nafsu yang bisa dikendalikan. Oleh karenanya, salah satu manfaat bulan suci Ramadan adalah bagaimana membentuk kita sebagai manusia untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah, atas segala pemberian Allah yang telah diberikan, dan kita merasa cukup dan berupaya untuk menjadi sosok yang lebih baik lagi ke depannya, dengan selalu introspeksi diri, dengan selalu evaluasi diri. Mudah-mudahan ini adalah salah satu kunci atau cara bagaimana menemukan jati diri, yaitu dengan proses bersyukur. Jadi bulan suci Ramadan ini tidak hanya bulan yang menahan lapar dan dahaga saja, tapi juga bagaimana meningkatkan kapasitas individu, terutama dari segi sisi psikologinya, dan bagaimana meningkatkan spiritualitas kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama mengetahui bahwa tidaklah lama kita hidup di dunia ini. Oleh karenanya, bekal apa yang kita simpan atau bekal apa yang kita upayakan untuk menuju di kehidupan selanjutnya. Nah, salah satunya adalah bagaimana memperkuat diri, bagaimana mengkondisikan psikologis kita untuk tetap bersehat mental. Karena itu adalah salah satu cara ketika kita bersehat mental, maka kita bisa memandang kehidupan di dunia ini menjadi jauh lebih baik. Kita akan menjadi sosok yang optimis, merasa cukup, merasa bersyukur, mindfulness, sehingga kita akan berupaya visi-visi apa yang akan kita lakukan untuk menjadi individu yang jauh-jauh lebih baik ke depannya. Salah satunya adalah dengan bersyukur. Bersyukur adalah memaknai apa yang sudah Allah berikan kepada kita, dan kita tetap terus untuk berpikir positif bahwa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Dengan bersyukur kita merasa cukup. Dengan kemampuan merasa cukup ini, maka kita akan bisa merefleksikan diri. Hal-hal apa yang belum kita lakukan dan hal apa yang akan kita lakukan, namun kita mampu melakukannya.
Nah, di bulan suci Ramadan ini Allah kembali mengingatkan kita dalam satu bulan untuk terus-menerus memperbaiki diri, untuk terus-menerus mengendalikan diri dengan mempotensikan diri sehingga kita akan menjadi individu yang jauh-jauh lebih baik ke depannya. Salah satunya adalah makna puasa ketika kita mengkaitkan antara stimulus dan respon. Perilaku manusia itu salah satu tidak akan terjadi begitu saja jika tidak ada stimulus yang dijumpainya atau yang dihadapinya. Nah, salah satunya adalah di bulan suci Ramadan ini ada 3 konsep yang perlu kita pahami, yaitu stimulus respon di bagian fisik, khusus fisik, fisiologis, stimulus respon untuk psikologis, dan stimulus respon untuk sosial. Bagaimana makna puasa untuk secara fisik? Ketika kita bisa menahan, tidak makan, tidak minum dari pagi sampai sore, mengendalikan hawa nafsu, dari segi fisiologis, segi fisik, maka sel-sel yang jahat itu akan mati dengan sendirinya, atau istilahnya autofagi. Oleh karenanya, makanya sangat baik sekali ketika kita melaksanakan puasa, terutama puasa Senin Kamis. Karena dengan berpuasa, ternyata kita akan menumbuhkan sel-sel sehat dalam diri kita, dan glukosa atau gula darah kita itu akan terus menurun. Ini manfaat baiknya dari berpuasa. Dari segi psikologisnya adalah ketika kita bisa mampu menahan, mengendalikan, meregulasi emosi kita, ini akan sangat baik membentuk diri kita untuk bisa sabar, untuk bisa ikhlas, dan kemudian ini akan memampukan kita untuk bisa mengontrol diri kita sehingga ketika punya masalah, apakah kita akan marah secara berlebihan atau kita bisa mengontrol, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan afektif kita, dan muncul dalam psikomotorik yang jauh lebih baik ke depannya. Sehingga kita bisa meminimalisir stres dan cemas yang kita rasakan. Iya, Tribuners yang berbahagia, manfaat puasa sangat luar biasa. Allah menganugerahkan 1 bulan yang sangat-sangat luar biasa. Salah satunya adalah bagaimana Allah memberikan stimulus. Salah satunya dalam ayat Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa Allah memberikan pengampunan dosa untuk segala dosa yang telah kita lakukan. Oleh karenanya, respon yang kita lakukan adalah bagaimana mengupayakan menjadi individu yang jauh-jauh lebih baik. Salah satunya adalah di dalam 1 bulan Ramadan ini. Sehingga ketika kita tidak makan dari pagi sampai sore, kemudian ada muncul rasa empati kepada orang-orang di sana yang fakir miskin, ternyata tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari saja. Mereka kurang bisa untuk makan, minum. Oleh karenanya 1 bulan suci Ramadan ini memberikan kita empati untuk mengetahui bahwa di luar sana ternyata masih banyak sekali orang-orang yang ternyata susah. Oleh karenanya kita berusaha untuk bisa memberikan sedekah dan terus bersyukur bahwa ternyata kehidupan kita jauh lebih baik dibandingkan mereka, dan apa yang bisa kita berikan untuk orang-orang yang ternyata tidak mampu. Itu adalah salah satu makna dari bagaimana puasa ini membentuk kebersyukuran dalam diri kita, yakni kita mampu untuk mengontrol diri, meregulasi emosi kita, kemudian memiliki cara pandang, berpikir positif, memiliki kognitif yang baik, kemudian akan pengaruhi rasa afektif kita, perasaan kita, dan kemudian kita akan merespon dengan lebih baik lagi. Sehingga makna bersyukur dalam berpuasa adalah bagaimana perjalanan hidup kita merespon hidup yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga kita tetap merasa cukup dengan yang sudah Allah berikan, dan untuk selalu melihat ke bawah bahwa ternyata kondisi kita Allah berikan lebih baik, sehingga kita introspeksi diri, apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang tidak mampu, dan itu adalah salah satu makna bersyukur, sehingga kita menjadi individu yang mudah-mudahan jauh lebih baik ke depannya. Demikian Tribuners terkait dengan bagaimana makna puasa dalam membentuk kepribadian kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.